Halo gengs, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Jadi hari ini kita akan bahas zodiak. Kita akan mencari tahu 15 fakta menarik tentang zodiak Leo. Oke, sebelum kita mulai, gue mau edukasi sedikit dulu ya. 1. Bagi yang kurang ngerti sun sign itu apa, intinya zodiak yang kamu tahu selama ini, misalnya kamu itu zodiaknya Cancer, itu adalah zodiak yang menduduki posisi matahari, makanya namanya sun sign. Jadi, kalau zodiak kamu Cancer, sun sign kamu ya Cancer. Namun, dalam astrologi, zodiak kamu itu nggak cuma satu loh ya. Karena setiap posisi planet saat kamu lahir memiliki kedudukan zodiak yang berbeda-beda. 2. Gua mau disclaimer dulu. Karena kalau udah yang namanya bahas dunia perzodiakan berdasarkan sun sign bahkan, banyak pendekar zodiak yang salah paham. Kiranya gua nggak paham, nggak peduli, ataupun meremehkan peran planet dan house system dalam astrologi. Jadi, sebelum ngegas, dengerin dulu. Yes, memang benar kita tidak bisa pukul rata astrologi berdasarkan sun sign doang. Dan pembahasan zodiak yang dibahas di video kali ini tidak selalu bisa diterapkan di kasus setiap orang dengan zodiak yang sama. Namun, di lain sisi, gue juga percaya bahwa hanya karena sun sign itu sering disalahgunakan dan disalahartikan, bukan berarti sun sign tidak memiliki kepentingan dalam astrologi. Sun sign sedikit atau banyak menunjukkan energi kehidupan seseorang dan cara seseorang bertahan hidup. Kecocokan yang dibahas berdasarkan sun sign akan mengacu kepada seberapa mungkin suatu zodiak bisa hidup berbarengan dengan zodiak lainnya. Sekali lagi, ini hanyalah pembahasan dasar mengacu ke sun sign agar gampang dipahami oleh kalian yang mungkin baru saja mulai mendalami astrologi. Dan tentu saja, kepribadian seseorang itu tidak hanya terikat oleh sun sign-nya tok. Jadi, jika di kasus kamu kurang bisa berbaur dengan orang yang sun sign-nya harusnya cocok dengan kamu, coba didalami tabel kelahiran atau natal chart-nya mereka untuk mengetahui apakah ada posisi planet dalam diri mereka yang bisa saja kurang harmonis dengan posisi planet dalam diri kamu. Ingat, harus biasakan riset sendiri juga ya, karena pengetahuan astrologi itu banyak yang bisa ditelusuri. Jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya, karena pasti itu akan sangat membantu untuk platform Early Theory Tarot bisa lebih besar lagi di YouTube. Dan untuk kalian yang zodiaknya Leo, ya coba komen di bawah dong, gue pengen tahu nih seberapa banyak Leo yang hadir di video kali ini. Dan untuk hari ini gue menggunakan 2 gelang kristal yang cocok untuk orang-orang yang memiliki sun sign di zodiak Leo ya. Jadi gue menggunakan carnelian di sini. Oke, gue buka dulu, gue kasih lihat ke kalian. Jadi carnelian itu menurut gue ya salah satu batu kristal yang paling merah sih ya, yang semerah itu. Dan satu lagi Tiger Eye. Tiger Eye itu menurut gue cocok banget ya untuk mereka yang zodiaknya itu berada di posisi Leo. Kedua gelang ini atau kedua batu kristal ini bermanfaat untuk meningkatkan motivasi, ambisi, dan juga kepercayaan diri. Dan gue ngerasa ya Leo itu tanpa rasa percaya diri nggak ada apa-apanya ya. Satu hal yang paling menyedihkan adalah ketika kayak gue sedang melihat seorang Leo yang memang sedang kurang percaya diri ya. Oleh karena itu ya setiap Leo ya harus memastikan bahwa kayak kalian itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dan ketika kalian itu sedang kurang stabil dalam hidup, ketika kalian sedang ngerasa kurang pede dengan hidup ya, kalian bisa menggunakan batu kristal seperti carnelian dan juga Tiger Eye untuk meningkatkan rasa percaya diri kalian sendiri. Oke, jadi kedua gelang ini sudah bisa kalian order langsung di Shopee ya, langsung search aja toko magic ya. Semua gelang-gelang yang memiliki manfaat spiritual bisa kalian lihat di sana. Leo adalah kalian yang terlahir dari tanggal 23 Juli sampai 22 Agustus. Simbolnya adalah seekor singa ya, dan elemennya itu adalah elemen api atau kita biasa sebutnya sebagai fire sign. Oke, Leo itu memiliki modalitas fix ya, atau biasa kita sebut sebagai fixed sign. Jadi kalau bisa kita gabungin, biasa kita menyebut zodiak Leo itu sebagai fixed fire sign. Modalitas ya atau karakteristik dasar Leo itu kan fix ya. Jadi fix itu kita selalu menganggap sebagai kepribadian yang keras, kepribadian yang tegas, kepribadian yang jarang pelin-pelan, dan kepribadian yang justru sebaliknya juga ya kurang bisa atau sulit beradaptasi terhadap perubahan-perubahan baru terhadap hidupnya mereka. Namun kebanyakan zodiak-zodiak yang fix ya modalitasnya adalah orang-orang yang sangat berkomitmen, orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap ekspektasi orang-orang yang ada di sekitarnya mereka. Zodiak yang memiliki elemen api itu cenderung adalah zodiak yang benar-benar kepribadiannya itu berapi-api ya. Jadi sangat terikat dengan apa? Sangat terikat dengan
dengan tindakan. Kebanyakan zodiak-zodiak yang memiliki elemen api adalah zodiak dengan kepribadian yang proaktif, inisiatif, dan gampang bertindak. Leo itu memimpin salah satu dari luminaris ya. Jadi bagi yang belum tahu, luminaris itu terdiri atas dua badan planet di angkasa lah ya ibaratnya, yaitu matahari dan bulan, sun and moon. Itu termasuk luminaris ya. Jadi kurang tepat kalau misalnya kayak kita sebut luminaris ini sebagai planet, karena ya udah matahari ya matahari, matahari adalah bintang, dan moon ya bulan gitu. Jadi Leo itu memimpin matahari, dan cukup menarik juga Leo ya dan planet matahari atau luminaris matahari itu adalah salah satu posisi yang tidak pernah retrograde. Fakta pertama, para Leo itu selalu memiliki bakat alami untuk memimpin atau mendominasi sebuah situasi atau sebuah interaksi. Ya, karena pada dasarnya begini, Leo itu fire sign ya. Balik lagi, kepribadian yang sangat berapi-api, ditambah lagi dengan modalitas fix ya, ini selalu membentuk sebuah kepribadian yang sangat intens ya, dominan, dan sangat jarang ya kalau misalnya kayak kita temukan Leo yang kepribadiannya itu tidak intens atau dominan ya. Bahkan ya kalau misalnya dibandingkan, memang betul kebanyakan Leo kalau misalnya wanita atau gendernya itu yang lebih feminin, kebanyakan Leo yang feminin itu adalah Leo yang jauh lebih dominan dibandingkan dengan Leo yang lebih maskulin atau Leo pria. Namun untuk Leo pria pun, mereka memiliki sisi dominan yang walaupun tidak sekoar-koar Leo yang feminin, Leo pria itu biasa juga cenderung walaupun pendiam, kalau misalnya ngomong, orang pasti bakal dengar. Begitulah efek dari karakteristik seorang Leo atau seseorang dengan zodiak Leo gitu ya. Mereka itu memiliki presence ya, atau memiliki wibawa ya, yang mendorong orang untuk selalu mendengarkan apa yang mereka ingin bicarakan. Keterikatan Leo dengan badan yang dipimpin, yaitu matahari, itu juga merupakan sebuah informasi yang sangat menarik ya untuk kita dekonstruksi. Kenapa? Pada dasarnya matahari itu adalah sebuah pusat perhatian kan, dan pasti kalian juga sering mendengar ya kayak wah Leo itu senang menjadi pusat perhatian dan sebagainya. Sebenarnya ini bukan cuma sekedar Leo yang senang atau harus menjadi pusat perhatian. Secara alami, tanpa mereka menginginkan itu pun, mereka akan secara otomatis menjadi pusat perhatian di dalam sebuah grup sosial. Karena apa? Balik lagi ya, efek matahari atau efek dari sun, efek dari matahari ya, efek luminaris ini itu cukup kuat ya, yang membuat keberadaan seorang Leo itu ibaratnya seperti memberi energi kehidupan ke sekitarnya. Oke, karena balik lagi, matahari itu merupakan sumber kehidupan bagi para manusia, bagi semua kehidupan yang ada di bumi, ya kan? Leo juga begitu juga. Ya, dalam sebuah grup interaksi, ketika Leo datang, ada kecenderungan suasana menjadi naik ya, suasana itu menjadi lebih ringan, suasana itu menjadi lebih exciting, lebih menarik ya untuk ditelusuri. Leo itu adalah orang-orang yang tidak memerlukan figur otoriter untuk mendisiplinkan diri mereka sendiri ya. Di kebanyakan kasus, Leo itu juga merupakan orang-orang yang bisa mengumpulkan energi sendiri, yang bisa membangkitkan semangat diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya mau dibilang ya, Leo itu adalah salah satu zodiak yang paling bisa berdiri sendiri. Oke, mereka kalau misalnya kayak lagi kurang semangat, mereka bisa membangkitkan semangat mereka sendiri, ya kan? Kalau misalnya kayak mereka lagi malas, mereka bisa meningkatkan motivasi mereka sendiri. Oleh karena itu, ya kalian juga perlu mengetahui bahwa karena Leo terikat dengan matahari, Leo juga merupakan fixed sign. Mereka adalah orang yang sangat teguh dengan idealisme mereka, ya mereka adalah orang-orang yang sangat mengerti identitas diri mereka sendiri, ya. Dengan begitu, mereka tidak terlalu gampang terpengaruh oleh keadaan sekitar mereka, tidak gampang terpengaruh oleh opini orang lain, tidak gampang terpengaruh oleh tindakan orang lain terhadap diri mereka sendiri. Leo itu adalah orang-orang yang sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran dan nilai kebenaran. Ya, kurang lebih agak mirip-mirip sama Scorpio. Cuman asal dari kepribadian yang sangat menindak kebenaran ini itu lumayan berbeda dengan Scorpio ya. Balik lagi, Leo itu terikat dengan matahari, ya kan? Dan dalam astrologi ya, matahari itu memiliki dampak menyinari segala sesuatu dan mendatangkan kebenaran. Ya, kita bilang kayak menyinari segala sesuatu supaya segala sesuatu bisa terlihat. Begitu juga dengan Leo. Leo itu sangat tidak menyukai ya seseorang yang terlalu menyembunyikan sesuatu di depan mata. Oleh karena itu,
Leo itu adalah orang-orang yang paling tidak bisa mentoleransi kebohongan, ya. Leo itu adalah orang-orang yang paling tidak suka bertele-tele, ya. Dan Leo, balik lagi, karena mereka fire sign atau elemennya itu api, mereka itu selalu bertindak, ya. Jadi ketika mereka tuh sudah bertemu dengan orang yang sudah kelihatan jelas nih ya, kayak, gua rasa lu nggak jujur nih gitu, mereka bakal langsung mengkonfrontasi. Dan itu juga merupakan salah satu kepribadian utama yang sering dikenal ya dalam diri seorang Leo, adalah mereka adalah orang-orang yang belak-belakan, mereka adalah orang yang to the point, dan juga mereka adalah orang yang tidak segan untuk melabrak atau mengkonfrontasi jika seseorang tidak melakukan sesuatu yang secara moral itu benar di mata seorang Leo. Para Leo adalah orang-orang yang sangat menyukai kompetisi, ya. Mereka adalah orang-orang yang kompetitif dan suka bersaing, ya. Mereka itu sangat suka menjalani sebuah tantangan, ya. Oleh karena itu, ya, tidak jarang ya kita menemukan para atlet olahraga yang ternyata zodiaknya itu Leo, atau para aktor ya, atau selebriti yang zodiaknya itu Leo, karena mereka sangat menyukai tantangan dan mereka suka menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka itu bisa memenuhi tantangan tersebut. Namun, cara seorang Leo ya menghadapi persaingan itu berbeda ketika mereka itu masih underdeveloped atau ketika mereka sebelum mencapai kedewasaan diri dengan ketika mereka sudah dewasa. Oke, walaupun Leo yang underdeveloped itu menyukai persaingan, di kebanyakan kasus Leo yang belum dewasa itu ya kurang bisa menghadapi persaingan secara sportif atau secara dewasa, sehingga ketika mereka menghadapi kekalahan, Leo yang kurang dewasa atau belum dewasa cenderung ngambek ya, cenderung tuh suka marah gitu, ketimbang ketika Leo ketika sudah dewasa ya mereka cenderung bisa menerima segala aspek dalam sebuah persaingan yang sehat. Oke, jadi walaupun mereka menang, walaupun mereka kalah, mereka bisa menindaklanjuti kemenangan atau kekalahan mereka dalam sebuah persaingan dengan baik. Para Leo itu memiliki kemampuan untuk memancarkan energi kehidupan yang sangat tinggi ya. Oleh karena itu, kita juga selalu mengasosiasikan kepribadian Leo ya sebagai orang-orang yang sangat emosional ya. Mereka adalah orang yang paling ketika mereka tuh sedang merasakan sesuatu perasaan. Oleh karena itu ketika Leo sedang marah, marahnya tuh pasti marah banget. Ketika mereka sedang happy, mereka bakal happy banget. Namun sebaliknya juga ketika mereka sedang tidak stabil atau ketika sedang sedih, ya kesedihan para Leo itu adalah sesuatu yang paling gampang ketara ya. Bisa dilihat dari mukanya mereka, bisa dilihat dari ekspresinya mereka yang bisa tiba-tiba langsung menurun jauh oleh oleh ekspresi muka mereka tersendiri ini. Oleh karena itu ya butuh orang-orang yang tahan banting dan butuh orang-orang yang mampu untuk menghandle ya atau menangani intensitas mereka, karena nggak semua orang bisa ya menangani intensitas dari kepribadian seorang Leo. Leo itu adalah orang-orang yang sangat bisa memancarkan energi kehidupan dengan sangat intens. Oleh karena itu kita sering banget mengasosiasikan kepribadian para Leo sebagai orang-orang yang sangat emosional ya. Jadi ketika mereka lagi marah, marahnya itu bakal ketara banget ya, bakal marah banget. Ketika mereka lagi happy, bakal kelihatan happy banget. Namun sebaliknya juga ketika mereka sedang sedih atau kecewa ya, emosi kesedihan mereka itu akan sangat kelihatan dari ekspresi muka mereka. Oleh karena itu, ya paling enak ya kita bilang kayak paling enak ketika kalian tuh memiliki sahabat seorang Leo, karena ketika kalian sedang happy, ya mereka juga bakal sangat bisa ya merayakan kebahagiaan bersama dengan kalian. Ya mereka Leo itu adalah orang-orang yang bisa menjadi cheerleader terbesar di dalam hidup kamu ketika kamu itu sudah dipilih untuk menjadi orang yang penting di dalam hidupnya mereka ya, si para Leo ini. Oke, namun ya perlu ditangani juga dan perlu diperhatikan juga bahwa butuh seseorang yang cukup spesial dan tahan banting untuk bisa menangani sisi emosional dari seorang Leo ketika Leo itu sedang sedih, sedang kecewa, sedang bad mood, ataupun sedang marah. Leo itu tidak pernah mengerjakan segala sesuatu setengah hati ya. Dan ini merupakan kecenderungan yang kurang lebih sama untuk semua zodiak yang modalitasnya itu fix ya. Jadi itu termasuk Leo, termasuk Scorpio, termasuk Taurus, dan juga Aquarius. Bagi Leo itu tidak ada yang namanya abu-abu ya. Bagi Leo itu kalau misalnya kayak segala sesuatu sudah dimulai, segala sesuatu itu juga harus diselesaikan. Namun ini juga bisa menjadi masalah di kebanyakan kasus karena nggak
nggak selalu kita bisa menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah tugas dalam waktu satu malam ya. Ini bukan kasus-kasus seperti Candi Borobudur di mana candinya itu bisa dibangun dalam waktu semalam ya kan. Tidak banyak yang tahu tentang hal ini, namun kebanyakan Leo atau Leo ya in general pada umumnya adalah orang-orang yang sangat teritorial ya. Jadi apa yang mereka rasa merupakan miliknya mereka, tidak ada boleh yang ganggu. Ya, tidak ada yang boleh tertarik sama apa yang merupakan miliknya mereka, mau itu orang, mau itu pacar, pasangan, istri, suami, dan sebagainya, maupun dengan barang. Oke, oleh karena itu seringnya ya, orang itu bilang bahwa Leo, ya, atau orang-orang Leo itu adalah orang-orang yang posesif. Oke, orangnya posesif, orangnya itu gampang cemburuan, ya itu karena berakar dari sisi teritorialnya mereka gitu. Kalau misalnya kayak kalian tahu juga dan kalian amatin ya, para singa itu adalah makhluk yang sangat teritorial ya. Ya wilayah saya, wilayah lu, janganlah ganggu lu, jangan sampai lu masuk ke wilayah gua karena pasti gua bakal terkam. Begitu juga dengan kepribadian para Leo. Leo yang underdeveloped atau Leo yang belum sempat mengalami fase kedewasaan diri adalah orang-orang yang lumayan insecure dan orang-orang yang gampang terkena dampak opini, kritik, dan saran dari orang lain. Ya, jadi Leo itu yang masih belum develop ya, yang masih belum dewasa adalah orang-orang yang kurang bisa menerima kritik dan saran dengan baik. Ya, di kebanyakan kasus, ya image-nya mereka tuh sangat gampang hancur atau sangat rapuh ya. Menghadapi kritik, opini, pendapat, dan kataan atau cemoohan dari orang-orang di sekitarnya mereka. Namun ketika Leo sudah mencapai sebuah tingkat kedewasaan diri, segala bentuk insecurity atau ketidakpedean itu akan menghilang. Oleh karena itu, kita selalu sebut bahwa kayak bukannya Leo itu tidak pede dengan diri mereka sendiri, namun rasa percaya diri Leo ya yang belum develop, misalnya ketika Leo sedang belum dewasa ya, rasa kepercayaan dirian mereka itu sangat rapuh dan gampang untuk diruntuhkan. Namun ketika mereka sudah dewasa, kepercayaan diri mereka itu akan menjadi sangat kokoh sehingga tidak bisa digerakkan atau diganggu-gugat oleh opini, pendapat, kritik, dan saran oleh orang lain. Banyak yang akan tidak setuju dengan hal ini, namun Leo itu sebenarnya adalah kepribadian yang lumayan rumahan ya. Mereka itu jago kandang. Oke, jadi di kebanyakan kasus lebih sering gue nemuin ya Leo-Leo yang cenderung lebih suka tinggal di rumah daripada mereka keluar ke sana kemari melalang buana dan segalanya gitu. Jadi beda ya kalau misalnya kita bandingkan dengan zodiak api yang lain seperti Sagittarius atau Aries pun ya. Aries itu masih lebih cenderung suka keluar ke sana kemari, apalagi Sagittarius ya yang suka melalang buana kemana-mana kayak bolang kan. Beda. Kalau Leo balik lagi karena fixed sign ya. Jadi mereka itu lumayan jago kandang dan mereka itu adalah salah satu zodiak api atau satu-satunya zodiak api yang memiliki aspek nyaman di dalam rumah sendiri ya, dan ada aspek magernya juga ya kalau saya lihat ya di kepribadian para Leo, terutama Leo pria. Mungkin ada yang tahu di dalam kartu tarot Leo itu sangat terikat dengan kartu major arcana apa? Yaitu kartu The Strength ya, kartu The Strength. Kartu Strength yang terikat dengan zodiak Leo itu menyimbolkan ketahanan banting dari seorang manusia. Oke, dan itu sangat mendeskripsikan karakteristik atau kepribadian dari zodiak Leo. Ya, Leo itu adalah orang-orang yang tahan banting. Mereka adalah orang-orang yang balik lagi ya, tidak akan berhenti sebelum sebuah tugas itu dituntaskan. Oke, dan ya mereka adalah orang-orang yang memiliki stamina yang tinggi, mau itu dalam pekerjaan, mau itu dalam percintaan, mau itu di atas ranjang misalnya, ya, atau maupun dalam pertemanan. Mereka adalah orang-orang yang tidak gampang menyerah, ya, dan mereka adalah orang-orang yang tidak gampang meninggalkan sesuatu atau meninggalkan seseorang hanya ketika situasi itu sedang susah. Selain Taurus, Leo itu adalah salah satu zodiak yang paling kreatif dan paling artistik di roda zodiak ya. Jadi mereka itu cenderung ya, kebanyakan Leo itu pasti memiliki paling tidak satu atau lebih bakat-bakat yang terikat dengan seni, terutama seni musik ya. Jadi Leo itu sering diasosiasikan dengan bakat-bakat yang berhubungan dengan musik, mau itu menyanyi, mau itu seni instrumen misalnya. Oke, jadi kalau misalnya kayak kalian teliti lagi ya, tidak sedikit artis atau seniman atau musisi yang ternyata zodiaknya itu Leo. Kalian tahu nggak
musisi yang zodiaknya Leo? Coba komen di bawah supaya kita semua bisa tahu juga bahwa memang banyak orang-orang yang zodiaknya Leo yang memiliki kemampuan musik yang tinggi. Banyak orang-orang yang berzodiak Leo yang memiliki rambut yang super heboh, super membahana ya. Jadi di kebanyakan kasus di traditional astrology ya, di astrologi kuno, orang-orang yang memiliki zodiak Leo itu cenderung memiliki rambut yang lebat ya, memiliki rambut yang gampang panjang misalnya, dan ini pasti nanti bakal banyak yang komen di bawah gitu. Ini gue kenal kok temen gue Leo tapi botak gitu. Percayalah ketika kayak gue bilang, bahkan untuk para Leo yang rambutnya tipis atau rambutnya sula atau bahkan botak pun, mereka selalu ya menjalani hidup seperti kesannya mereka tuh punya rambut yang seperti mahkota. Karena balik lagi gitu ya, singa mahkotanya tuh apa? Rambutnya kan ya. Begitu juga dengan para Leo ya, mereka adalah orang-orang yang kalau misalnya berjalan ya, kalau misalnya kayak lu lihat mereka di publik, kurang lebih sama seperti Aries ya. Kemarin gue sempat bahas tuh di video Aries, bahwa Aries tuh cenderung suka naikin muka gitu ya, hidungnya suka ditinggiin gitu. Leo juga kurang lebih memiliki kecenderungan yang sama, oke. Namun bedanya Aries dengan Leo ya, Leo itu cenderung lebih fokus di bagian sini nih, ya di bagian sini. Jadi ketika kayak mereka lagi ngomong, ketika mereka itu lagi jalan di publik gitu ya, selalu kelihatan kesannya mereka tuh punya rambut yang paling indah sedunia dan gak ada yang boleh nyaingin mereka. Itu ceritanya. Leo itu adalah salah satu zodiak yang paling hedon ya, atau paling suka berfoya-foya. Oke, jadi agak lumayan mirip ya dengan Taurus gitu. Taurus juga menyukai barang-barang dalam kehidupan yang kualitasnya tinggi, ya suka, kita bilangnya bukan menghambur-hamburkan duit ya, tapi intinya mereka itu menyukai shopping, mereka suka belanja, mereka suka ke salon, mereka suka cara mereka untuk mengapresiasi diri adalah dengan melakukan aktivitas-aktivitas duniawi yang bisa membuat mereka itu rileks, bisa membuat mereka terhibur, bisa membuat mereka itu happy. Ya, balik lagi, oke, Leo, matahari, kehidupan, energi kehidupan. Dan seperti yang tadi gue udah sempat ngebahas ya di fakta-fakta sebelumnya, bahwa kayak Leo adalah salah satu zodiak ya yang paling bisa berdiri sendiri, yang paling bisa mengisi ulang energi sendiri, ibaratnya seperti baterai atau seperti energi surya ya. Mereka itu bisa kayak meningkatkan semangat mereka kembali, dan salah satu cara untuk mereka mengisi energi mereka kembali itu adalah dengan berfoya-foya ya, dengan mencari hiburan, dengan mengeluarkan duit untuk membeli barang-barang yang cantik, yang indah, yang bisa mereka nikmati setiap harinya. Ketika kamu memiliki Leo sebagai seorang sahabat, sebagai seorang pasangan, ataupun sebagai seorang anggota keluarga, kamu akan memiliki supporter terhebat di dalam hidup kamu, ya. Jadi kamu ya akan selalu dibela oleh mereka, ya. Ketika kayak kamu sedang dirugikan oleh orang lain, mereka lah menjadi seseorang yang paling pertama kali nih melabrak orang-orang yang merugikan kalian, oke? Jadi memiliki seorang Leo sebagai orang yang penting di dalam hidupnya kalian itu ibaratnya seperti memiliki seorang bodyguard ya, sebagai seorang bodyguard, seorang security, sebagai seorang satpam yang selalu siap untuk membela kalian dan melindungi kalian ketika kalian sedang dihadapi dengan masalah besar di dalam kehidupan kalian. Jadi gitu gengs, 15 fakta menarik tentang si Leo. Gimana menurut kalian? Apakah ada fakta-fakta menarik lainnya yang bisa dibahas? Coba komen di bawah. Dan untuk kalian yang zodiaknya Leo, coba juga komen di bawah dong, apakah 15 fakta menarik ini sudah benar, dan apakah ada fakta-fakta menarik lain yang bisa kalian tambahkan. Oke, jadi coba komen di bawah, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa juga nonton video-video kita yang lain, karena kita ada video ramalan tarot, dan kita juga ada video-video pembahasan zodiak yang lain yang bisa kalian klik di video setelah ini. I'll see you soon, bye-bye!